semangat terus Bu. Bu katanya mau melakukan coaching ya, Ibu. Ya, saya pengen praktek coaching nih supaya saya punya skill coach yang baik sih Pak. Yang di coaching siapa Bu ya? Pak Rizal, Pak Rizal. Pak Rizal itu siapa Ibu ya? rekan sejawat sih Rekan sesama sejawat. CGP. Oke. Jadi apa yang mau Ibu kembangkan dalam coaching nanti ketika melakukan coaching dengan rekan sejawat tadi Pak Rizal? Saya sih berharapnya punya 3 kompetensi tadi ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tapi dari ketiga ini tadi saya mau fokusnya hanya di bagaimana bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu sih Pak Arif. Jadi yang mau saya amati adalah tentang kompetensi pertanyaan berbobot. Mungkin Bu Heni bisa jelaskan mengapa yang saya amati pertanyaan berbobot, yang dua tadi kehadiran penuh dan mendengar aktif tidak. Sebenarnya sih butuh ketiga skill tadi ya Pak Arif. Cuma saya ngerasa di poin pertanyaan berbobot ini saya sebagai seorang coach ini masih kurang begitu. Jadi supaya Pak Arif tuh bisa fokus melihat saya di poin apa di bagian pertanyaan berbobot tadi supaya saya bisa apakah yang nanti saya praktek coaching nanti apakah hal itu sudah berkembang baik atau tidak begitu sih. Lebih baik atau tidak seperti itu. Harapannya apa ya Bu Heni setelah melakukan observasi ini? Berharapnya saya sebagai seorang coach yang nanti di sekolah menjadi seorang guru, rekan sebagai rekan sejak teman-teman di guru ataupun di rumah, saya memiliki skill sebagai coach yang baik sih sehingga bisa memberdayakan membantu orang lain di sekitar saya begitu sih. Oke, jadi mudah-mudahan nanti dalam Bu Heni melakukan coaching dengan Pak Rizal diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dan sukses coachingnya. Terima kasih Pak Terima kasih Bu Arif. Heni ya, semoga sukses selalu. Terima kasih, amin. Selamat sore Bu Heni. Selamat sore Pak Arif. Gimana Bu, masih semangat hari ini? Semangat dong. Tadi gimana sudah melaksanakan coaching? Iya, tadi sama Pak Arif sudah praktek coaching bersama nih. Gimana Bu coachingnya tadi Bu? Tadi sih lancar ya, lancar dan sepertinya apa yang ingin saya kembangkan dalam diri saya sebagai seorang coach sepertinya sih sudah terlaksana begitu ya. Saya tidak tahu kan ini apa namanya Pak Arif kan melihat sebagai supervisor itu apakah memang sudah baik atau belum nih yang sudah saya lakukan tadi. Bagaimana Bu Heni tadi menilai tentang kompetensi tadi setelah melakukan coaching dengan Pak Rizal tadi? Tadi sih saya sepertinya sudah melakukan alur tirta dengan baik ya, dengan urut begitu, dan saya tadi juga memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Rizal tentang permasalahan dari Pak Rizal sehingga Pak Rizal bisa menemukan solusi tidak hanya satu tetapi juga dikaitkan dengan KBM-nya Pak Rizal sebagai seorang guru produksi tadi sih, seperti itu. Apa yang membuat Bu Heni menilai demikian? Karena saya tadi melihatnya Pak Rizal bisa runtut dalam menemukan apa ya alurnya tadi, menemukan bisa identifikasi permasalahan yang ada, penyebabnya itu sudah runtut, lalu setelah itu Pak Rizal juga bisa menemukan solusinya dengan baik. Nah itu menurut saya itu adalah penilaian saya sendiri gitu bahwa saya itu sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sih, seperti itu sih Pak Arif. Dalam coaching tadi dengan coach, apakah Ibu ada memberi saran atau masukan atau ide terhadap coach? Tadi sih seingat saya tidak memberikan saran, tapi saya memberikan pertanyaan yang memancing si coach ini Pak Rizal ini untuk bisa menemukan ide-ide baru begitu. Iya, baik Bu. Terima kasih. Tadi saya sudah mengamati perbincangan coaching Bu Heni dengan Pak Rizal. Izinkan nih saya sebagai supervisor ya mau menyampaikan pengamatan saya tadi Bu. Dengan senang hati. Jadi yang pertama Bu Heni sudah bagus dalam memberikan coaching ya terhadap coach dari runtutannya, ada alur ceritanya di situ, ada tujuan, identifikasi sehingga saya melihat bahwa coach itu terbuka sama Ibu. Ketika terbuka, nah inilah ada celah bagi coach untuk memberikan pertanyaan bobot untuk supaya coach itu menemukan solusinya sendiri. Nah, di situ saya amati bahwa coach itu memang terbuka dan ada rasa nyaman dalam coaching tadi. Nah, dengan tujuan, identifikasi, rencananya apa, di situ Bu Heni menyampaikan rencana apa nih Pak Rizal
ketika melihat ada anak siswinya yang perempuan yang cuma satu-satunya di kelas dibully sama teman-temannya. Ternyata dari pengamatan tadi Pak Rizal akan memanggil tuh si anak perempuan tadi untuk ngobrol bareng. Nah, itu rencananya. Dan ketika ditanya tanggung jawab aksinya kapan nih mau dilaksanakan. Nah, kalau yang tadi Pak Rizal menyampaikan menjawab bahwa akan dilakukan besok dan mudah-mudahan nih dengan melalui coaching ya antara coach dengan coach tadi Pak Rizal merasa puas terhadap coaching tadi atas yang disampaikan oleh Bu Heni. Ya. Mungkin itu Bu ya yang bisa saya sampaikan. Bu Heni sudah cukup bagus, pertanyaan berbobotnya juga sudah berkualitas. Nah, saya yakin nih Bu Heni punya kompetensi menjadi coach yang baik, yang kompeten, dan mudah-mudahan Bu Heni bisa memberikan coaching terhadap rekan sejawatnya di sekolah atau kepada muridnya atau kepada siapapun yang memang punya problem. Karena dengan coaching itu luar biasa yang saya pahami dalam guru penggerak inilah yang disebut coaching itu menuntun benar-benar. Jadi di situ ada semacam sang guru, si coach itu memberikan pendidikan bagaimana si anak itu menemukan solusi atas problematikanya. Nah, mungkin itu saja Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga Bu Heni kedepannya menjadi coach yang baik. Nah, pertanyaan Ibu, setelah melakukan coaching Ibu, harapannya apa Bu kedepannya? Harapannya sih saya bisa menerapkan saya sebagai seorang coach di kelas, dengan rekan sejawat, guru-guru ataupun tenaga kependidikan semuanya di warga sekolah seperti itu ya. Dan juga saya sebagai ibu di rumah seperti itu sih. Oke, ya. Semoga sukses ya Bu ke depannya. Terima kasih Iya, Pak terima kasih Bu Arif. Heni. Selamat sore. Ya. Selamat sore Bu Hana. Apa kabarnya Bu Hana? Sepertinya nampak lelah nih Bu Hana. Emang sehabis ngapain Bu aktivitas hari ini? Hari ini hari yang penuh dengan harus bergerak Pak, karena ini adalah hari olahraga untuk kami setiap hari Jumat. Jadi cukup melelahkan juga main sama anak-anak. Tadi di sekolah olahraga hari ini apa ya Bu? Eh, senam Pak, Oh senam. senam dari ada sekitar hampir setengah jam kami Pak Oh setengah jam. senam di luar. Senang ya Bu ya rasanya kalau mengajar di TK. Jadi banyak penelitian mengatakan bahwa guru TK itu awet muda Bu. Karena itu tadi banyak mainnya, banyak nyanyinya. Dan saya sebenarnya ya senang juga kalau melihat guru TK beraktivitas. Oh ya Bu Hana, hari ini kita melakukan pertemuan nih Bu. Kira-kira dari pertemuan ini nih, apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Eh, ini Pak, saya untuk beberapa anak saya ada berminat untuk nulis tuh Pak. Ya, eh, apa ya Bu? Kenapa anak Ibu itu tidak berminat? Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Kemungkinan Pak, waktu di TKA saya mengamati mereka juga kurang latihan di rumah. Dan orangnya berpikir ya sudah tepat tunggu sampai saatnya dia nanti mau menulis seperti itu. Jadi latihan juga tidak gitu. Jadi berintensitas untuk dia latihan yang membuat dia akhirnya ya udah lebih lebih senang main HP mungkin juga itu. Terus kalau udah ketemu pensil ada satu anak saya tuh bisa teriak-teriak Pak nggak mau memegang pensil itu bahkan sekarang dia buang pensil itu. Ya, iya. Hmm. Nah, tujuan dari percakapan kita nih Bu, sepertinya yang Ibu harapkan apa nih tujuannya? Juga melalui coaching ini saya bisa menemukan cara membimbing anak-anak yang tadi masih kesulitan menulis itu supaya mereka menyukai menulis dan mau menulis Pak. Paling tidak pegang pensil mau aja gitu Pak. Iya. Tadi katanya Bu Hana, kenapa anak-anak itu nggak mau menulis? Salah satunya belum terlatih ya Bu ya. Selain ada lagi ya Bu? Selain dari tadi. Mungkin karena dengan menulis kan mereka butuh usaha yang banyak untuk ke atas, mesti ke bawah, harus menebalkan. Itu sepertinya mungkin melelahkan tangannya kan. Oh, iya. Kemungkinan seperti itu. Ya. Ini rencana Bu Hana nih setelah
menyampaikan permasalahannya tadi kepada saya bahwa ada anak-anak yang belum mau menulis. Rencananya apa nih Bu? Ketika mau melakukan apa nih setelah tahu nih anak-anaknya belum mau menulis tadi? Saya akan mulai lagi latihan dari awal dari yang motorik halus ya Pak, mungkin dengan bermain pasir atau dia mungkin saya harus memakai media yang lain sebelum dia memegang pensil, jadi misalnya menulis di atas pasir kah atau menulis dengan kuas supaya dengan cat air dulu sehingga dia merasakan bahwa oh dengan memakai kuas terus ada airnya itu ternyata menyenangkan. Mungkin nanti setelahnya baru setelah ada perkembangan baru kemudian saya kembalikan memakai pensil kembali Pak. Oh iya, udah bagus Bu. Tadi rencananya untuk melakukan ini ya, lebih jauh lagi. Nah, kira-kira Bu Hana, rencana yang mau Ibu laksanakan kepada anak-anak Ibu kapan nih mau direalisasikan? Saya merencanakannya untuk minggu depan Pak. Jadi saya mulai latih mereka untuk mulai dari plastisin dulu, main-main dulu dengan plastisin sampai jari-jari mereka kuat. Kemudian nanti ada keesokan harinya saya coba dengan media yang pasir tadi tuh Pak. Jadi mereka menulis dengan pasir, menulis huruf dengan media pasir, kemudian dengan kuas di hari berikutnya. Ya. Dan berulang seperti itu. Ya, bagus. Jadi rencana Ibu akan dilaksanakan di minggu depan dengan membimbing mereka menulis dengan media pasir, media cat, ya Bu ya. Jadi sebenarnya Ibu pada coaching ini sudah terjawab ya Bu ya, solusi yang Ibu cari tadi. Nah Bu, eh, setelah kita melakukan coaching Ibu, perasaan Ibu gimana Bu dengan aktivitas ini? Saya jadi antusias Pak. Tadi awalnya saya berpikir cara ini hanya untuk anak murid saya yang berkebutuhan khusus. Ternyata dengan tadi Bapak bertanya, bisa saya coba juga dengan anak-anak yang memerlukan perhatian atau bantuan supaya mereka menyukai menulis gitu. Ya, ya, saya berharap Bu Hana nanti bisa eh, memberikan tadi ya arahan tuntunan kepada anaknya supaya tadi bisa menulis mulai dari dengan media pasir, media air. Nah, itu Bu ya. Semoga dengan aktivitas coaching ini Bu Hana semakin mantap ya untuk melakukan apa kemajuan dalam menulis anak-anak, dan berharap Bu Hana bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anaknya dengan lebih baik lagi dan bisa menjadikan dunia pendidikan semakin maju karena ada tadi aktivitas coaching. Kita sebenarnya tidak ada yang ini ya Bu, nggak ada yang lebih pintar. Saya sebagai coach, sebagai teman curhat, sebagai mitra. Nah, tadi apa yang saya sampaikan, pertanyaan-pertanyaan saya sebenarnya bagaimana saya mencari solusi, eh, bagaimana saya mengarahkan Bu Hana untuk menemukan solusinya sendiri. Dan di sini saya karena mitra ya tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin itu saja ya Bu ya pertemuan coaching hari ini. Semoga nanti diberikan kemudahan, kelancaran dan sukses dalam mendidik anak. Baik, terima kasih banyak Pak Ya, Ari. selamat sore Bu Hana. Selamat sore Pak Ari. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Isan. Gimana kabarnya Pak? Hari tadi ngajar nggak Pak? Tadi ngajar Pak. Berapa jam Pak? Hari ini saya 3 kelas Pak. Ada 6 jam Pak. Oh iya Pak Arif. Saya lihat ada kira-kira ada yang mau sampaikan ya. Iya Pak, betul. Saya mau apa ya curhat Pak. Saya punya eh, ide Pak. Ide pengen menggerakkan literasi di sekolah Pak. Emang selama ini yang Pak Arif rasakan di sekolah seperti apa Pak Arif? Alhamdulillah literasi sudah bagus. Saya pengen mencoba literasinya lebih bagus lagi Pak. Jadi harapan Pak Arif nih setelah pertemuan ini apa nih tujuannya? Tujuannya yaitu pengen lah bahwa sekolah saya nanti teman-teman saya para murid itu cinta literasi sesuai dengan program kurikulum merdeka. Oh seperti itu Pak Arif. Pak
Pak Arif nih, kalau Pak Arif lihat nih, kan literasi sama ini kan sebagai dasar lah ya, sebagai dasar mereka untuk segudang ilmu ya, membaca gitu kan. Yang Pak Arif lihat apa kendalanya Pak Arif? Kendalanya mungkin untuk zaman sekarang Pak ya, eh, anak-anak bahkan para pendidik pun kayaknya belum menyukai, minat bacanya masih kurang Pak. Nah itulah yang mau saya tularkan kepada mereka. Jadi selain dari siswa, dari gurunya juga ya yang masih Ya, kurang suka untuk membaca Pak Arif ya. betul Pak. Pak Arif udah ada solusinya belum Pak Arif? Iya Pak, saya belum menemukan solusi Pak. Jadi makanya saya nih pengen sekali nih ada dalam coaching ini, saya bisa diarahkan, dituntun bagaimana sih supaya tujuan saya tadi untuk menggerakkan literasi di sekolah itu bisa hidup, bisa aktif. Yang sekarang Pak Arif sudah laksanakan, untuk Pak Arif senang baca gimana Pak? Ya, kebetulan saya hobi baca Pak. Ya, Nah, setiap hari, setiap waktu, apa yang saya lihat di situ ada teks, saya baca, saya pahami. Nah, kalau saya bisa aplikasikan dari isi tadi teks yang saya baca, saya akan berusaha. Nah, yang saya laksanakan ya itu Pak salah satunya. Nah, biasanya ketika saya sudah membaca teks terkini yang misalkan berita tentang Israel, mungkin berita tentang apapun, nah, saya buat parafrase Pak, sebuah tulisan singkat hmm. yang nantinya saya tulis di blog, lalu saya share ke teman-teman saya. Ya, yang tujuannya tadi bahwa literasi dari membaca menulis itu penting, karena dengan literasi kita akan membuka wawasan apa sih yang terjadi sekarang di hari ini. Saya lihat Pak Arif sudah bagus nih, sudah apa namanya mencoba untuk membuat tulisan dan blog ya. Nah, tinggal mungkin gimana nih Pak Arif diterapkan ke KBM anak-anak. Ya, eh, untuk penerapan di KPM anak-anak, untuk sebelumnya sih sudah Pak. Sudah pernah saya terapkan ya, mulai dari ini loh nak, cara menulis, kalian menulis apa yang kalian rasakan, misalkan kamu tulis mulai dari pagi kamu ngapain, sampai sekolah ngapain. Nah itu saya sudah ajarkan, termasuk mereka sudah saya ajarkan menulis di blog. Nah, itu yang sudah saya terapkan Pak. Terus gimana hasilnya Pak Arif? Alhamdulillah, eh, sebagian anak ada yang antusias, sebagiannya lagi belum belum tumbuh antusiasnya. Di antara yang antusias itu mereka ketika sudah punya blog pribadi, mereka suka menulis, terus tulisannya di-share ke saya Pak. Nah itulah yang buat saya senang. Alhamdulillah saya udah ada memberi manfaat, ada loh, ada yang anak yang tertular dengan kemauan membaca menulis tadi. Tadi kan yang ide pertama kan sudah mulai dilaksanakan nih. Mungkin ada nggak yang rencana yang selanjutnya nih yang belum laksanakan ke anak-anak Pak Arif? Ya, saya akan merencanakan lebih ekstra lagi ya, bahwa eh, akan berusaha merayu atau mengajak anak-anak supaya mau membaca, minimal mau menuangkan apa yang mereka rasakan, merefleksikan perasaannya di hari itu. Contohnya gini, saya sudah mulai semenjak belajar di guru penggerak, ketika saya mengajar anak-anak, saya kasih tugas singkat, anak-anak kita hari ini sudah belajar teks cerpen. Coba kalian buat tulisan perasaan kalian hari ini, refleksinya. Dan alhamdulillah mereka bisa menuliskan satu dua kalimat dalam bentuk infografis, Pak. Selain itu ada lagi nggak yang mau Pak Arif rencanakan? Ya, tentunya sebenarnya saya lebih ke fokus ke rekan sejawat dulu ya, Pak ya. Rekan sejawat mau meningkatkan literasinya, terutama dalam kompetensi masing-masing guru. Misalkan ketika sang guru matematika hari ini mengajar pecahan. Nah, dari pecahan tadi mereka merefleksikan misalkan dalam bentuk infografis kecil, ini loh cara belajar matematika. Nah, itu tadi ketika infografisnya sudah dibuat bisa di-share ke anak-anak. Nah, itu saya pengen mengajak para guru dari semua mapel, begitu Pak rencana saya. Karena dengan
dimulainya para guru, nanti biasanya anak-anak akan mengikuti Pak. Tapi nah itu sedihnya gini, ketika gurunya aja nggak mau berliterasi, nggak mau apa menyampaikan, khawatirnya anak pun ya nggak ada yang memotivasi Pak. Nah itu salah satunya saya pengen mengajak dari mulai para gurunya dulu, para sejawat. Tadi kan rencananya Pak Arif ada dua ya. Ya. Yang pertama nanti untuk siswanya, yang kedua antara untuk gurunya nih. Kapan Pak Arif nih rencananya akan dilaksanakan? Ya, insya Allah nih Pak, dalam waktu dekat. Nah ini kan apa namanya mau ini ya, setelah bagi rapor mau ini apa ujian apa mau liburan. Nah mungkin di sela-sela liburan saya akan mencoba Pak mengupayakan semacam lewat media sosial, WhatsApp dan lainnya, mencoba memulai menstimulus mereka Pak mengenai makna literasi sebenarnya, bahwa kita memang seharusnya dari sekarang sudah mencintai literasi. Nah, itu akan saya laksanakan segera. Kalau untuk guru nih dalam bentuk apa nih penyampaiannya? Nah, sepertinya kalau guru akan lebih mudah ya Pak ya. Kan biasanya kalau guru itu kan bisa tadi ya dengan WhatsApp atau dengan chat ya kan, atau semacam artikel di situ. Saya mau memberikan stimulus mereka supaya untuk merangsang mereka bahwa sebenarnya menulis itu nggak harus guru bahasa loh. Semua guru harus bisa menulis. Karena yang saya pelajari di program guru penggerak itu kayaknya 75% itu tugasnya menulis ya, menulis eksplorasi konsep itu. Di situ ketika kita membaca suatu artikel lalu kita menyimpulkan, mengomentari, itu kan bagian dari menulis. Kemudian ketika kita membuat apa namanya tugas ruang kolaborasi, kita membuat infografis berbentuk PPT, itu juga sebenarnya hasil dari kita recall, itu juga bagian dari menulis. Apalagi seperti sekarang demonstrasi konseptual yang mana kita bertemu dalam satu tempat melakukan coaching. Nah, coaching itu adalah bagian dari literasi. Ya, sebenarnya literasi itu lebih luas lagi adalah mempelajari segala sesuatu yang mengandung nilai positif, nilai kebermanfaatan. Itulah yang disebut dengan literasi yang sebenarnya. Ini Pak Arif kan untuk penyampaian ke guru kan itu kan perlu yang namanya penyamaan persepsi ya. Betul. Itu gimana caranya Pak Arif? Ya, tentunya saya akan ini ya rencananya mengajukan izin dulu nih kepada pimpinan kepala sekolah bahwa saya punya ide begini, pengen menghidupkan literasi di sekolah. Kemudian bagaimana Bu dengan ide saya? Apakah Ibu ada masukan atau saran? Karena ketika kita sekolah kita hidup dengan literasi itu mungkin akan menjadikan kita itu bersemangat lagi Pak untuk menghidupkan tadi merdeka belajar. Ada nggak Bu? Ada Pak Arif nggak guru-guru yang perlu mungkin diajak untuk bicara atau mungkin untuk perlu dukungan dari siapa Pak Arif? Ya, sudah Pak, sudah saya mulai. Yang pernah saya ajak bicara adalah komunitas sesama mapel Pak. Rekan-rekan saya guru bahasa Indonesia sudah saya apa bahas, ajak ngobrol. Ayo, saya mengajak kita tingkatkan literasi kita ya. Setiap hari anak minimal membaca satu artikel, atau ketika perlu berkunjung ke perpustakaan atau membaca berita-berita terkini. Misalkan hari ini tanggal 1 apa sih yang terjadi di Indonesia hari ini terkait tema olahraga, apa yang ada terkait pendidikan apa. Nah, itu minimal dari guru-guru tadi, guru-guru bahasa Indonesia itu mengajak untuk ke sesama murid-muridnya untuk tadi supaya mau membaca terkini, berita-berita terkini. Ini Pak Arif untuk target ya, target ke siswa sama ke guru nih. Kira-kira nih butuh berapa lama Pak Arif? Mungkin kalau ini harus ini ya Pak ya, perlu kesabaran karena tidak semua orang suka literasi, tidak semua orang suka membaca, apalagi menulis ya. Sebagian guru, sebagian siswa itu kadang nggak suka. Nah makanya untuk target ya mungkin sambil berjalan ya Pak ya, karena target itu bagus kita menentukan target ya. Khawatirnya tadi apa yang kita targetkan tidak sesuai, nah khawatirnya di situ akan terjadi kendor semangatnya Pak.
ini Pak Arif, kita kan nanti perlu pertemuan lagi nih dari rencana Pak Arif nih. Kira-kira kapan nih kita bisa bertemu lagi Pak Arif? Oke, saya pengen ketemu Pak nanti setelah mungkin minggu depan apa ya Pak ya, setelah saya mencoba untuk berupaya tadi mensosialisasi kepada pimpinan kepala sekolah, terus kepada para guru-guru di sekolah. Nah, saya nanti ketemunya dengan Bapak setelah saya melakukan tadi upaya tadi. Sehingga ketika saya bertemu dengan Bapak, saya sudah punya ini Pak, sudah punya aksi. Oh ya kemarin Pak Rizal, saya ketemu pimpinan saya, alhamdulillah ide saya pengen membangkitkan itu literasi didukung dan mereka para guru juga mendukung. Nah itu Pak, mungkin setelah pertemuan tadi Pak ya. Baik Pak Arif, yang mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan baik. Dan mungkin Pak Arif, apa perasaan Pak Arif setelah pertemuan coaching ini Pak Arif? Ya, saya puas Pak dengan aktivitas coaching ini karena Bapak selaku coach bisa menuntun saya untuk menemukan solusi yang tadinya kadang saya itu masih bingung Pak, harus curhat ke siapa, harus bertanya ke mana. Nah, dengan adanya aktivitas ini saya sedikit-sedikit ada gambaran nih Pak, aksi apa yang mau akan saya lakukan. Baik Pak Arif, eh, mungkin untuk sesi coaching selesai, yang mudah-mudahan rencana Pak Arif bisa berjalan dengan lancar. Selamat ketemu lagi minggu depan. Ya. Terima kasih. Makasih Pak Rizal, terima kasih atas Baik. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok kelas B di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Pada sesi kali ini kita sudah praktek coaching bersama untuk modul 2.3. Semoga apa yang kita pelajari di Pendidikan Guru Penggerak ini bisa kita terapkan di sekolah sehingga kita bisa memberdayakan teman-teman sekolah dalam menjadi seorang guru yang lebih baik lagi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa.